Shalom Alaikum, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 4 Juli 2025. Saudara-saudaraku yang terkasih, di pagi yang cerah ini marilah kita mau bersama-sama bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan jangan lupa berilah senyuman kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ikutlah aku. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Kejadian 23 ayat 1 sampai dengan 4. Dilanjut dengan ayat 19. Dan dilanjutkan dengan bab 24 ayat 1 sampai dengan 8. Dan dilanjutkan ayat 62 sampai dengan 67. Dan Injil Matius 9 ayat 9 sampai dengan 13. Saudara-saudaraku yang terkasih, sakit. Ya, kita semua pernah sakit. Nah, kemana kita pergi untuk sembuh? Pastilah kita akan ke dokter. Bagaimana sikap kita saat kita ke dokter? Pastinya kita harus memiliki kepercayaan penuh kepada dokter bahwa dia pasti sanggup mengobati dan menyembuhkan kita. Injil hari ini kita melihat Yesus mengajak Matius yang duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Matius 9 ayat 9. Siapakah Matius itu? Dia adalah seorang pemungut cukai yang mana sangat dibenci, dikucilkan masyarakat karena dianggap pendosa. Dan tak ada orang yang mau mendekati atau berbincang-bincang dengan dia karena dianggap najis. Tapi saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus Tuhan mendekatinya dan berkata, "Ikutlah aku." Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Matius 9 ayat 11. Saudaraku, orang Farisi yang selalu menganggap kehidupan dirinya benar, tanpa dosa, menilai bahwa orang berdosa tak layak untuk diajak bicara, apalagi makan bersama dengan pendosa, haram hukumnya, najis. Saya jadi teringat beberapa tahun lalu, saudara, gimana saya diundang oleh seorang preman besar, perampok dengan kekerasan, mengundang saya makan di rumahnya. Para tetangga saya, saudara, di komplek banyak menggerutu dan mencibir. Kenapa Trisno mau-maunya makan dengan penjahat itu? Kenapa? Saya bersahabat dengan penjahat. Bukan berarti saya bersahabat akan kejahatnya, saudara. Tapi saya bersahabat dengan pribadinya. Suatu kali preman ini bilang kepada saya, "Kenapa saya mau berteman dengan dirinya yang penjahat ini, sedangkan orang lain tak mau, menjauh dari saya?" Ini katanya kepada saya. Lalu saya bilang, "Karena saya mengasihimu." Dari sini saudara-saudaraku yang terkasih, dia menyadari bahwa masih ada yang mau mengasihi dia. Dan dia pun sadar akan kejahatannya. Maka dia pun bertobat, sungguh bertobat. Haleluya. Melihat pertobatannya ini, warga mempercayai dia sebagai Pak RT. Bahkan tak lama kemudian, saudaraku, dia bekerja sebagai security di sebuah perusahaan. Dan dia pun selanjutnya dipercaya, saudara, sebagai kepala pengamanan atau komandan security di tempat perusahaan tersebut. Kasih yang dialami membawa perubahan. Demikianlah Yesus Tuhan kita, saudaraku. Yesus mendengar apa yang diributkan orang Farisi dan berkata,
Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Matius 9 ayat 12. Ayat ini saudara mau menekankan bahwa Yesus datang bukan untuk orang-orang yang merasa benar sendiri saudara, tetapi untuk mereka yang menyadari bahwa mereka membutuhkan pertolongan dan penyembuhan dari dosa. Yesus menunjukkan belas kasih-Nya dengan merangkul orang-orang berdosa dan menawarkan pengampunan serta pemulihan. Belas kasih yang dialirkan dan dirasakan inilah saudara akan mengubah orang untuk bertobat. Ajakan Yesus, ikutlah aku, ini menunjukkan suatu perubahan, yaitu pemisahan saudara. Ada yang harus kita lepaskan untuk mengikuti Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Regi hari ini saudara mau menunjukkan kepada kita akan kasih karunia dan belas kasihan Yesus terhadap orang berdosa, serta panggilannya untuk bertobat. Yesus tidak hanya memanggil orang benar, tetapi saudara juga orang berdosa. Ini menunjukkan bahwa kasih karunia-Nya terbuka bagi semua orang. Saat ini pun Yesus mau menghampiri diri kita masing-masing orang berdosa ini. Dan tangannya saudara diulurkannya kepada kita sambil mengajak kita, ikutlah aku. Nah, saudara-saudara, adakah kita menanggapi uluran tangan Yesus ini saudara? Apakah kita mau menggapai tangan Yesus, memegangnya saudara, lalu bangkit mengikuti Yesus? Kita lihat respon Matius yang nama sebelumnya adalah Lewi ini. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Dia. Lukas 5 ayat 28. Dia langsung berdiri dan meninggalkan segalanya saudara. Adakah kita pun langsung berdiri, bangkit, meninggalkan segalanya yang ada pada diri kita ini saudara? Segala dosa-dosa kita? Atau kita masih menikmati dosa-dosa kita sehingga kita enggan untuk berdiri mengikuti Yesus? Hari ini, hari ini saudara-saudara, apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita saudara, Yesus mau mengajak kita, ikutlah aku. Mari saudaraku, janganlah kita seperti orang Farisi saudara yang mau terlihat bersih tanpa dosa. Akunya selalu dalam kebenaran saudara. Tapi saudara, kita diingatkan, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Matius 9 ayat 13. Kita mau menyadari akan keberdosaan kita dan mau meresponi ajakan Yesus. Serta mau segera saudara bangkit meninggalkan segalanya dan mengikuti Dia. Yesus Tuhan, saya kadang seperti orang Farisi yang menganggap diri benar dan tak melihat keberadaan saya. Ampunilah saya ini orang berdosa, dan biarlah Roh Kudus boleh membimbing dan menuntun saya agar dapat mengikuti Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.